wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa lagi. Saat ini adalah hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026. Hari ini sengaja saya menyempatkan diri berada di tepian Sungai Progo untuk sekedar mengikuti perkembangan yang ada di sini. Ada satu hal yang belum saya laporkan kepada teman-teman semua, yaitu hilangnya sebuah jembatan di Serandaan. Dan jembatan itu berada di belakang saya, ya. Di belakang saya dulunya di sini ada jembatan dan menghubungkan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Jembatan itu melintang di atas Sungai Progo, mungkin sekitar setengah kilo. Dan jembatan ini cukup bersejarah karena dibangun pada masa kolonial Belanda. Difungsikan awalnya sebagai jembatan kereta yang menghubungkan antara stasiun Palbapang di Bantul dengan stasiun Sewu Galur di Prosot, Kulon Progo. Namun kemudian dalam perkembangannya jalur kereta ini ditutup, kemudian dialihfungsikan menjadi jembatan untuk kendaraan biasa. Apa dan bagaimana tentang jembatan Serandaan ini? Mari kita telusuri sama-sama. Baiklah teman-teman, saat ini saya berdiri di atas jembatan baru Serandaan di pagar sisi utara. Di depan saya dahulu ada sebuah jembatan dengan banyak pilar melintang di atas Sungai Progo ini. Terlihat masih ada sisa-sisa fondasi dari jembatan itu yang ada di dasar sungai. Sebelum jembatan itu dibongkar di bulan April tahun 2025, saya masih sempat berkunjung ke sini di pertengahan Agustus 2022 dan merekam jembatan itu. Terlihat jembatan bersejarah itu melintang di atas sungai dengan banyak pilar bertumpu di dasar sungai. Terlihat juga bahwa di bagian tengah dari jembatan itu dua topangan pilar jembatan yang amblas ke dasar sungai membuat lantai jembatan itu melengkung ke bawah. Sebuah kondisi yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Baiklah teman-teman, saya akan mulai penelusuran ini dari koleksi foto dan video yang berhasil saya kumpulkan selama ini. Saya memulai penelusuran ini dari sisi barat jembatan atau tempatnya dari wilayah Brosot di Kabupaten Kulon Progo. Terlihat di tepian jalan di sisi barat jembatan masih terdapat papan penanda selamat datang bahwa Anda memasuki wilayah Brosot Kabupaten Kulon Progo. Masih tersimpan dalam foto dan video saya bahwa di tahun 2022 saya sempat melewati jembatan yang tengahnya amblas ini dari sisi barat ke timur. Saat itu jembatan ini sudah tidak difungsikan untuk transportasi umum karena sudah ada jembatan baru di sisi selatannya. Tetapi jembatan lama ini masih bisa dilewati kendaraan roda 2. Dengan sepeda motor, pelan-pelan saya melintasi jembatan bersejarah ini. Mengapa bersejarah? Ya, karena dari catatan sejarah yang berhasil saya dapatkan, jembatan ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1925 dengan panjang 531 meter dengan pilar-pilar beton tetapi lantainya tersusun dari kayu. Difungsikan sebagai jalur kereta lori untuk mengangkut tebu ke pabrik gula di Sewu Galur. Namun di era kemerdekaan, tepatnya di tahun 1952,
jembatan ini dialihfungsikan untuk mengakomodasi transportasi umum dan pada tahun 1962 lantai kayunya diganti dengan beton. Di tahun 2000, dua pilar utama ambruk dan dibangun jembatan darurat. Jembatan ini kala itu masih difungsikan sebagai jalur utama transportasi antara Bantul dan Kulon Progo. Di tahun 2007, jembatan baru yang dibangun di selatannya resmi difungsikan. Dan jembatan lama bikinan Belanda itu resmi dibongkar di bulan April 2025. Pengalaman saya berkendara di atas jembatan lama ini kini tinggal menjadi kenangan karena sudah tidak mungkin lagi bagi saya untuk mengulanginya. Jembatannya kini sudah tidak ada. Mendekati lantai jembatan yang amblas, saya harus berkendara pelan-pelan memastikan bahwa jembatan yang amblas ini aman untuk saya lewati. Saya berhasil melewati lantai jembatan yang amblas itu dan saya lanjutkan hingga saya sampai di sisi timur jembatan atau berada di wilayah Serandaan, Kabupaten Bantul. Rupa-rupanya saya masih penasaran teman-teman. Saya berkendara lagi menuju ke tengah jembatan hanya sekedar ingin menyaksikan situasi di jembatan baru dari jembatan lama ini. Dan sekali lagi, saya masih sempat ambil video dan foto dari lantai jembatan yang amblas ini. Di tengah-tengah jembatan lama ini sempat juga saya temukan adanya tonggak acuan sebagai pembatas berwarna merah dan putih yang berlokasi di pinggir jembatan sisi utara. Warna merah untuk wilayah Bantul dan warna putih untuk wilayah Kulon Progo. Dari gambar foto udara yang saya dapatkan dari internet, jelas terlihat bahwa jembatan lama ini memang sudah tidak layak untuk difungsikan karena pilar-pilar utama di tengah jembatan itu sudah amblas. Dan akhirnya pilar-pilar itu pun terkena erosi Sungai Progo yang cukup deras hingga membuat lantai-lantai di jembatan itu runtuh. Kini ketika teman-teman melewati jembatan baru Serandaan, teman-teman sudah tidak bisa melihat lagi jembatan bersejarah itu. Mungkin yang bisa dilihat hanyalah sisa-sisa pagar tembok berwarna hijau di tepian sisi barat dan timur Sungai Progo saja. Demikianlah teman-teman belusuan saya sore ini di jembatan Serandaan. Di belakang saya yang ramai dengan lalu lintas adalah jembatan yang masih berfungsi. Dan demikianlah informasi tentang jembatan lama Serandaan ini saya akhiri sampai di sini. Semoga menjadikan wawasan kita bersama. Terima kasih. Selamat sore.